أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah mungkin libur lama gitu, di Ramadan kemarin kita sudah mungkin bisa dikatakan bulan itu adalah bulan yang penuh berkah, yang mana kita hampir semua dari kita itu mempersungguh untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu datang Lebaran, yang rata-rata ya mungkin setelah Lebaran mungkin ya kita jarang ada kajian. Makanya setelah hampir sebulan berlalu, makanya kita isi kembali agar dengan ilmu, agar melembutkan hati kita. Karena hati ini lemah dan cenderung bisa menjadi keras karena banyak hal. Termasuk malam hari ini kita sudah pindah ke tempat yang baru. Kita mengkaji dengan materi yang baru. Insya Allah materi yang saya bawakan ini adalah Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq itu adalah kitab pelembut hati yang diambil dari Sahih Bukhari. Jadi termasuk salah satu panduan umat Islam itu setelah Al-Quran yang paling sahih itu yaitu Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari kita tahu bahwasanya Imam Bukhari itu orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat jenius. Beliau menghafalkan 600.000 hadis. Hafal dari 600.000 hadis itu beliau pilih di antara 600.000 itu disaring menjadi sekitar 6.000 berapa hadis, 6.000-an hadis. Ini dipilih yang jalur sanadnya paling sahih. Jadi yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari ini jelas secara jalur periwayatan pasti sahihnya kuat. Nah, di antara dalam Sahih Bukhari itu ada 97 judul, 97 kitab. Yang pertama Badaul Wahyi misalnya, permulaan wahyu, kemudian Kitabul Iman, kitab tentang iman, kemudian kitab tentang ilmu, setelah itu banyak tentang wudu, tentang mandi, tentang sholat, zakat dan sebagainya. Nah, di antara kitab-kitab itu sekitar kitab ke-81 ada namanya Kitabur Riqaq, yaitu kitab pelembut hati. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena hati kita itu kadang-kadang cenderung untuk menjadi keras. Dengan seseorang itu tenggelam dalam urusan dunia, banyak lalai terhadap akhirat, banyak ketawa, kemudian punya sifat-sifat buruk, sifat pelit misalnya, dendam, dengki dan lain sebagainya, itu menyebabkan hati itu keras. Ketika hati sudah keras, ibadah itu menjadi malas. Tidak nikmat lagi kita menikmati ibadah pada Allah karena hati itu keras. Jadi antara bentuk usaha kita agar untuk melembutkan hati kita yang keras, kita berusaha mempelajari hadis-hadis, kita berusaha mempelajari ilmu agar melembutkan hati kita yang keras. Karena kita keseharian kita berkecimpung dengan dunia, banyak yang melalaikan kepada Allah.
ketika kita sudah tenggelam kepada dunia yang berlebihan, sehingga akhirnya outputnya kita menjadi malas ibadah, baca Quran aras-arasan, sholat itu mualas rasanya itu. Nah, di antara hal yang bisa mengobati itu yaitu kita berusaha melembutkan hati kita. Kita berusaha mempelajari hal-hal apa toh yang bisa melembutkan hati, termasuk dalam Sahih Bukhari ini. Nah, dalam kitab pelembut hati ini ada beberapa bab. Saya mulai. Yang pertama ini Imam Bukhari membuat judul bab namanya Kitabur Riqaq la isya ila isyul akhirah. Kitab pelembut hati dan tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Di kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan yang akhirat. Kalau kita terlalu banyak berkecimpung di dunia, kita harus selalu ingat bahwasanya di dunia ini hanya sementara. Makanya Imam Bukhari dalam hadis yang pertama, beliau meletakkan hadis nomor 6412 dari sahabat Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, nikmatani makunun fihima katsiru minan nas. Dua kenikmatan yang mana dua kenikmatan itu banyak membuat orang itu rugi. Yaitu dua kenikmatan ini yaitu as-sihhatu wal faragh. Sehat dan juga waktu luang. Jadi Imam Bukhari meletakkan ini pertama mengingatkan pada kita bahwasanya Allah memberikan kita modal yang paling besar. Jadi dua nikmat sehat dan waktu luang ini banyak membuat orang itu rugi. Seperti halnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memanfaatkan dua kenikmatan ini sebelum datang kebalikannya. Yaitu Nabi bersabda, iktanin khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Ini harus kita manfaatkan betul-betul. Lah, yang hadis ini, dua di antara hadis ini ada di sini, yaitu hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kamu mati. Ini manfaatkan itu selama kamu masih hidup, manfaatkan itu. Waktu luangmu itu. Kemudian waginaka qabla faqir. Kecukupanmu sebelum datangnya nanti datangnya miskin. Maksudnya ketika kamu masih kecukupan, masih kaya, masih cukup, dimanfaatkan betul untuk mencari akhirat, jangan sampai datangnya nanti saat dimana kamu kesulitan. Kemudian yang ketiga, wasababaka qabla harami, waktu mudamu sebelum datang tuamu. Ini dimanfaatkan betul lah. Dua di antara yang lain yaitu sehataka qabla saqamik. Manfaatlah ketika kamu sehat itu, manfaatkanlah sebelum datang nanti di saat kita sakit. Sehat ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian yang kelima, faraghoka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum nanti datang kamu sibuk betul. Jadi kita diberikan dua nikmat ini, nikmat sehat dan juga waktu luang ini, manfaatkan sebaik-baiknya jika masih punya kesempatan. Karena dua kenikmatan ini menurut para ulama, ini adalah ra'sul mal, modal utama yang Allah berikan kepada kita. Kenapa dikatakan, Nabi mengatakan nikmatani maghbunun. Maghbunun itu maksudnya rugi. Kok iso rugi? Karena dua nikmat ini, sehat dan juga waktu luang ini adalah modal utama yang Allah diberikan kepada kita. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan perdagangan dengan Allah. Kita berdagang dikasih modal. Dalam surat As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah saya kasih tahu ada sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi kita ini sedang melakukan perdagangan dengan Allah.
Nah, ketika kita sudah melakukan perdagangan ini, kita dikasih modal berupa modal utama ini, sehat dan juga waktu luang. Ini manfaatkan betul-betul, jangan sampai kita rugi. Jadi kebanyakan dari kita itu melalaikan hal ini. Makanya dikatakan magbun, rugi. Kenapa bisa dikatakan rugi? Karena ada dua faktor. Kalau kita sedang dodolan itu, kita sedang berdagangan itu dikatakan rugi, itu tidak lepas dari dua faktor. Bisa jadi kita membeli sesuatu yang asalnya itu harganya murah, kita beri dengan harga yang sangat mahal. Rugi nopo mboten ngoten niku? Rugi. Barang aslinya regane 10.000, jenengan tuku 100.000. Rugi nopo mboten itu? Rugi. Sama seperti itu. Dunia ini sangat kecil nilainya di hadapan Allah. Kalau kita membeli dunia dengan umur kita, dengan kesehatan kita yang Allah berikan kepada kita, dihabiskan semuanya untuk beli dunia, rugi pol. Sangat rugi sekali. Wong kita itu cuma dikasih umur terbatas, modal utamanya dienggo tuku sing orang genah. Waktunya bukan dihabiskan untuk main-main sendawuro, waktunya waktu luang. Hanya melulu ngurusi urusan dunia. Esok tangi turu mikir dunyo. Kemudian tenggelam dalam dunia terus seperti itu. Orang eling akhirat blas, rugi no mboten lho. Waktu berlalu sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu terus. Salatnya bolong-bolong misalnya, maca Quran ora tahu. Punya waktu luang dipakai untuk main game tok. Nonton sing ra genah-genah misalnya, digolong ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya, tidak dimanfaatkan untuk ibadah pada Allah. Ini sangat rugi sekali. Atau punya makna yang kedua, rugi. Seharusnya ini ada barang yang bernilai mahal dijual murah, tapi kita nggak beli. Contoh, enek rego barang regone 1 juta. Tapi sama yang jual ini karena dia diobral gitu, dijual dengan harga 50.000. Kita punya duit terus ratuku, rugi no mboten? Hah? Rugi enggak? Rugi. Enek barang apik regane nek nang pasar regane harganya 1 juta. Terus dijual sama penjualnya cuma 50.000. Kita punya duit tapi ratuku, rugi no mboten? Rugi. Rugi sekali. Pun demikian dengan urusan dunia. Kita oleh Allah dikasih modal berupa kesehatan, dikasih modal berupa waktu luang. Ada peluang amal di depan kita lewat, kok tidak dilakukan. Misalnya sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada sholat yang di situ dikerjakan dengan mudah. Sholat sunnah sebelum sholat subuh dikerjakan itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya, kita kerjakan sholat 5 menit, nggak sampai 5 menit. Mungkin ya 5 menit paling suwe. Atau nek sing rada surate dawa-dawa ya 10 menit misalnya. Padahal itu gampang sekali untuk dikerjakan. Lah kok kita sehat, kondisi badan kita sehat, orang gelem teko, orang gelem sholat. Malah orang sholat subuh sisan lho. Rugi no mboten? Rugi pol. Sangat rugi sekali. Makanya bisa dikatakan perdagangan kita berhasil atau tidak ini tergantung kita memanfaatkan modal yang diberikan oleh Allah ini dengan tenanan apa ora. Wis modale enek, dikasih modal berupa umur dan waktu luang, ini modal yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan modal dasar ini dengan baik, celaka kita di akhirat. Perjalanan akhirat itu panjang. Perjalanan yang sangat panjang, butuh bekal yang sangat banyak. Wis dikai modal garek, modal itu untuk nyari bekal sebanyak-banyaknya tidak kita manfaatkan. Umurnya dibuang-buang untuk sibuk ngurusi medsos, sibuk ngurusi ngobrol ngalor ngidul, sibuk ngurusi. Masih mending kalau untuk urusan yang mubah. Masih untuk kalau urusan yang maksiat itu lebih celaka lagi. Makanya di dalam surat Saba itu Allah
menilai manusia, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sudah seperti itu, ternyata hanya sedikit dari hamba-hambanya Allah yang bisa memanfaatkan, yang bisa bersyukur dengan modal yang Allah berikan. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Sudah dikasih modal, dimakan dan sebagainya. Ternyata orang yang seperti itu hanya sedikit. Ternyata banyak yang tidak bisa memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Ya, kita berusaha jangan jadi orang yang banyak. Ojo koyo wong-wong. Karena apa? Allah sudah memvonis wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kebanyakan manusia itu nggak bisa syukur. Lah, kita jangan ojo melu wong-wong. Kita harus bisa menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang sedikit. Qalil itu cuma sedikit. Kalau kita nyeleneh sendiri ora apa-apa. Wong liyane bulan liyane ono rene kok kowe gur istilahnya senengane gur ibadah tok ya ben biarkan kita berusaha menjadi hamba Allah yang sedikit ini, bisa menjadi hamba Allah yang bisa mensyukuri waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita. Bisa ana mboten kira-kira? Nah, ini pertanyaan. Kalau makanya termasuk salah satu tips resepnya dari ulama bagaimana agar kita bisa memanfaatkan modal yang Allah berikan kepada kita, kita harus pelit waktu. Makanya pelit waktu itu ora gampang. Kita dikasih umur, kalau kita mau hitung-hitungan ya. Kalau kita mau hitung-hitungan kita biar punya gambaran. Jadi kita tuh dikasih modal seberapa banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Taruhlah umur kita dijatah 60 tahun. 60 tahun itu dipotong masa balik. Kita dari lahir sampai balik itu enggak ada catatan amal. Baru dicatat itu setelah kita balik. Potong 15 tahun misalnya. Kita balik di umur 15 tahun. Garek piro? 45 tahun. 45 tahun itu dipotong masa tidur. Turu kan kita nggak bisa amal ketika tidur. Tidurnya anggaplah sepertiga waktu. Tidurnya 15 tahun sendiri. Berarti garek 30 tahun. Kita dikasih modal 30 tahun itu. Ini yang jadi pertanyaan, berapa persen yang jadi amal soleh? Soalnya waktu itu mesti terbagi menjadi 3 macam. Ada seseorang itu memanfaatkan waktunya untuk amal soleh, kadang-kadang memanfaatkan waktunya untuk maksiat, kadang-kadang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang boleh tapi tidak berpahala. Yuskur biasa tok. Yo perkara yang mubah. Nah, kalau kita banyak waktunya untuk perkara yang mubah misalnya, yus opo dolanan, babalan dan lain sebagainya gitu. Ngobrol sing ora maksiat misalnya. Ngobrol ngalor ngidul selama enggak gibah. Kalau ditambah gibah sama namimah itu jadi dosa. Nah, waktunya ini kalau bisa kita bagi 30 tahun modal utamanya ini, kalau kita bisa memanfaatkan 10 tahun itu lumayan. Tapi apakah bisa seperti itu? Coba kita ingat-ingat dalam sehari semalam, mulai dari kita melek sampai kita tidur lagi, ibadah berapa kali? Paling sholat 5 waktu berapa menit? Maca Quran sak juz wis awang-awangan. Nah, kita berusaha saudara. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu jangan terbuang sia-sia. Minimal ojo sampai digo maksiat. Bagaimana kita menjaga pandangan kita, bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kalau sampai hal itu lepas begitu saja, kalau sampai hal itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia, rugi. Kita butuh modal yang sangat besar, yaitu perjalanan akhirat itu butuh modal yang sangat besar, butuh bekal yang sangat banyak. Kalau kita nggak bisa meraih bekal sebanyak-banyaknya, kita bisa celaka di akhirat kelak. Makanya kita berusaha memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, jangan sampai kita menjadi maghbun. Karena itu tadi, kita kebanyakan manusia itu rugi dari dua sisi ini, sehat dan waktu luang.
Kalau kita betul-betul sibuk, ya kita berusaha menyempatkan diri di sela-sela kesibukan kita. Seandainya yang nggak bisa, kita melakukan hal yang itu sebenarnya pekerjaan duniawi, kalau kita niatnya benar itu bisa menjadi pahala. Yaitu tadi contohnya dengan menerapkan akhlakul karimah. Kita bangun tidur misalnya, kita bermuamalah baik, kita sholat, kita ibadah yang dohiriyah itu nggak banyak sebenarnya. Tapi kita dengan muamalah ini bisa menjadi ladang pahala kita. Kita senyum kepada tetangga kita, kita baik hubungan dengan anak istrinya senang, anaknya senang, itu pahala. Argo pahala ngalir, ketemu dengan tetangganya aroh-aroh, menyapa dengan senyuman, itu juga mengalirkan menjadi ladang pahala. Kemudian kita tidak menyakiti tetangga kita tidak mengganggu tetangga kita dengan gangguan-gangguan, itu juga pahala. Kalau kita niatnya benar, kita berusaha milih kata-kata yang baik biar tidak menyakitkan orang, itu juga pahala yang pahala yang mengalir. Kemudian kita bekerja, kita niati untuk memberikan rezeki kepada anak istri, itu juga menjadi pahala. Jadi bisa jadi kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang ada ini, kita melakukan kegiatan sehari-hari tapi semuanya bernilai pahala. Dengan apa? Dengan menerapkan akhlak yang baik. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita sholat terus kayaknya nggak mungkin. Sholat malam wajib. Apa meneh? Jadi kita berusaha, saudara, agar kita bisa memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Kita dikasih modal. Bagaimana modal ini bati, ojo sampai ya itu tadi rugi. Dikai modal besar oleh Allah, modal umur, modal sehat, tinggal tuku donya. Dunia itu padahal sangat kecil sekali nilainya di hadapan Allah, sangat kecil sekali. Laukana dunia tak didru indallahi janaha ba'udah masaqo minha kafirun sarbata ma'in. Seandainya nilai dunia ini lebih berat dibandingkan sisi sayapnya nyamuk wis cilik, sayapnya luwih cilik meneh, cuman sisih. Seandainya dunia itu ditimbang, itu bobotnya semono kuwi. Oh, orang kafir gak dikasih minum. Berarti sampai saiki orang yang gak beriman bisa kaya-kaya, itu menunjukkan dunia itu sangat kecil sekali. Rugi kalau kita dikasih modal yang besar, tinggal nuku dunia. Makanya kita harus betul-betul prioritaskan umur yang terbatas ini, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan melulu ngurusi dunia. Dunia bukan berarti hadis ini kita meninggalkan urusan dunia sama sekali, tidak. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus punya prioritas. Dunia ini cuma sementara, akan kita tinggalkan. Dunia hanya sementara, akan kita tinggalkan. Jangan kita berlezat-lezat untuk urusan dunia. Tetap kita prioritaskan masalah akhirat. Ketika sudah waktunya masuk sholat, jangan tunda-tunda, segera sholat. Jangan tinggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Ini yang wajib-wajib ini jangan sampai ditinggalkan. Syukur-syukur bisa menambah dengan yang sunnah. Kalau bisa seperti itu, insya Allah kita aman. Insya Allah kita aman. Itu untuk hadis yang pertama yang Imam Bukhari letakkan di dalam sahihnya. Kemudian setelah itu, dalam bab yang pertama ini, Imam Bukhari juga meletakkan dua hadis lagi yang temanya hampir sama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, hadis nomor 6413. Nabi bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Fa aslih al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, perbaikilah atau berbuat baiklah orang-orang Ansor dan Muhajir. Dengan makna yang sama, Imam Bukhari menuliskan satu hadis lagi, hadis nomor 6414, an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq. Kami saat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Khandaq. Wa huwa yahfir,
Saat itu Nabi sedang menggali parit. Wa nahnu nangkulut turab. Saat itu kami memindahkan tanah, jadi menggali parit, tanah ini diangkat ke atas. Wa yamurru bina, kemudian Nabi melihat kami. Jadi sebagai gambaran bahwasanya perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang terjadi di tahun 5 Hijriah. Saat itu keadaan itu sangat mencekam. Tahun 5 Hijriah keadaan sangat mencekam. Bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Idza'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaqatil absara wa balaghatil qulubu wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Jadi saat itu datang pada kalian, akan menyerang kalian dari atas, dari bawah. Jadi setelah perang Uhud tahun ke-5 Hijriah itu ada namanya koalisi. Orang-orang kafir Quraisy itu pengen menyerang kepada Nabi Muhammad, pengen geruduk ke Madinah. Koalisinya orang Quraisy ini berkoalisi dengan orang-orang Badui, Ghatafan dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sebanyak 10.000 orang akan nyerang kota Madinah. Sedangkan orang Islam saat itu jumlahnya sekitar 2.500 sampai 3.000. Itu jumlah yang jomplang loh, betul. Jadi orang 10.000 mau datang nyerang Madinah. Ini Madinah itu posisinya kalau kita gambarkan itu, ini kota Madinah. Jadi sebelah kanannya itu kayak cadas-cadas itu, sebelah kirinya juga cadas-cadas gitu, sebelah timur, sebelah barat. Kemudian di sebelah selatannya ini penuh dengan kebun-kebun kurma. Jadi nggak mungkin orang datang nyerang itu dari timur, selatan dan timur, barat dan selatan itu nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan untuk area terbuka untuk nyerang itu dari utara. Nabi sudah dikabari ini orang-orang Quraisy sudah berangkat mau nyerang ke Madinah, ngajak orang-orang Ghatafan. 10.000 orang, Nabi realistis dong, 2.500 ngelawan 10.000. Itu jumlah yang ya jomplang. Kayaknya kalau kita tarung itu ya kemungkinan menang tipis sekali. Makanya Nabi realistis. Atas saran dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, Nabi kalau kita saat itu kalau kita dikepung, kita tuh bikin parit yang gede. Makanya satu-satunya jalan biar selamat ini Madinah dibikin sebelum dari arah utara dari ini bikin parit yang besar. Panjangnya sekitar ada yang mengatakan 10 kilo, ada yang 12 km. 12 km atau 10 km kan panjang tuh itu. Dalamnya bikin paritnya itu 5 meter, lebarnya 5 meter. Biar kalau kuda itu nggak bisa nyebrang. Ini sebuah proyek besar. Jarak antara Madinah itu kalau perjalanan paling ya 6 hari, 7 hari nyampe. Kalau cepat. Berarti kan dioyak waktu tuh ini, dikejar waktu. Ini orang Mekah, orang Quraisy sudah pada berangkat. Ini kita harus menggali parit ini secepat-cepatnya. Kondisinya sangat genting waktu itu. Jadi kuat dan takut mau diserang, kondisi yang serba kesusahan ini. Takut mau diserang, terus saat itu musim dingin, orang-orang saat itu pada miskin semua, kekurangan bahan makan. Saking kelaparannya, saking apa namanya? Kekurangan bahan makannya itu pada perutnya ini diikat dengan batu untuk mengurangi rasa lapar. Dan itu harus menggali parit sekian banyaknya. Menggali parit yang panjangnya seperti itu. Makanya dibagi waktunya. Nabi ngelihatin sahabatnya itu apa ya? Ya rodok mesakne karo prihatin gitu. Ya Allah, kondisi ini kok ngene iki. Kalau ini enggak cepet-cepet nanti musuh segera datang. Tapi kondisi saat itu kelaparan yoyo, musim dingin dan minimnya bahan pakaian yang mereka miliki karena mereka miskin. Jadi betul-betul mereka berada di puncak kesusahan. Yo apa namanya? Kemiskinan, kelaparan, pakaian minim, kemudian musuh segera datang. Nabi lihat seperti itu, yo kasihan. Makanya Nabi menghibur mereka. Allahumma la aisya illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah,
Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat, dan ampunilah orang-orang muhajir dan ansor, karena muslim saat itu yaitu orang-orang muhajir dan ansor. Nabi mengatakan seperti itu, wah, menghibur para sahabatnya, wahai para sahabatku, seandainya kalian saat ini menjumpai keadaan yang sangat sulit di dunia, ini keadaan super sulit ini, berkumpulnya kesulitan dalam satu waktu, yo ketakutan, kelaparan, kedinginan, ini kan ketakutan dalam satu waktu. Makanya sampai Allah mengatakan wa izzaqatil absar, mata itu terbelalak, wa balaghatil qulubul hanajir, hati itu sampai naik saking yo ketakutan sama apa namanya itu tadi, ketakutan sama kelaparan itu tadi, bahkan kelamun apa nonton kayak ada asap-asapnya gitu, sudah hampir putus asa. Makanya Nabi menghibur, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wahai para sahabat, seakan-akan Nabi mengatakan, wahai para sahabatnya, ingatlah segala kesulitan yang ada di dunia ini meskipun susah bener, itu cuman sementara. Kehidupan yang sesungguhnya itu ada di akhirat. Sabar. Disuruh sabar. Karena kehidupan yang utama itu di akhirat. Makanya dengan hadis ini kita harus bisa mengambil faedahnya, bahwasanya apapun kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini, usaha lancar misalnya, apapun itu, rezeki, kita kesulitan mencari rezeki dan lain sebagainya. Kesulitan yang kita hadapi di dunia ini hanya sementara. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan yang ada di akhirat. Jangan kita fokus pada kehidupan yang sementara ini meninggalkan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau dia orang yang cerdas, dia pasti akan mempersiapkan kehidupan yang abadi, kenikmatan yang abadi. Dia membeli modal itu untuk hal yang sesungguhnya. Ini kalau orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau orang itu cerdas, dia akan introspeksi diri, muhasabah diri, kemudian dia orientasi amalnya untuk setelah mati. Dia berusaha bagaimana caranya dia nanti mati enak, dibandingkan dia memikirkan bagaimana caranya hidup enak. Kalau orang rata-rata kan gitu, bagaimana caranya hidup enak, omah itu tak apik, terus piye carane golek duit dan lain sebagainya. Mikir piye carane urip penak. Nah, kalau orang itu orientasi cerdas, dia akan memikirkan bagaimana caranya dia mati enak, setelah mati uripe penak. Piye carane? Bagaimana dia caranya nanti lolos setelah masuk alam barzakh? Pertama kali ditanya malaikat, kita bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, sehingga setelah itu kita bisa selamat selamat di akhirat. Itu bagaimana caranya? Berarti dia akan fokus untuk akhirat. Ini yang kalau dia itu orang yang cerdas seperti itu. Makanya Nabi mengatakan seperti itu. Melihat kondisi para sahabatnya yang betul-betul di puncak kesusahan, itu Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan di akhirat. Ini menurut para ulama, ucapan ini bisa kita ucapkan ketika kita menghadapi kesulitan atau kita sedang mendapatkan kenikmatan yang benar. Ada kalanya di dalam kehidupan kita itu kita mengalami kesulitan, pasti kita mendapatkan cobaan. Ketika kita dapat cobaan yang berat, kita berdoa ini juga boleh. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kita ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara. Seandainya kita menghadapi kesulitan hidup, susah misalnya, ekonomi ora lancar, awake loro-loronen misalnya, dicoba dengan istrinya akhlaknya buruk misalnya, dicoba dengan anak-anaknya akhlaknya buruk, itu cuma sementara. Duit tonggo yang wayal kayak misalnya, dia termasuk musibah. Itu cuma sementara. Kita ucapkan la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan yang akhirat. Dunia ini hanya sementara, wis to. Sabar wae. Paling
berapa. Kita cuman hidup di dunia cuman sebentar. Begitu juga kalau kita mendapatkan kenikmatan. Ada kalanya kita tuh dapat kenikmatan besar, rezeki nomplok misalnya. Nah, agar hati kita itu tidak menjadi kiber, tidak menjadi sombong, kita juga itu tadi. Allahumma la isya illa isyul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhir. Makanya kita dapat kenikmatan itu juga kembalikan lagi kepada Allah. Dikembalikan lagi kepada Allah. Ini bukan dari saya, ini semuanya datangnya dari Allah. Sehingga ketika kita dapat kenikmatan besar, kita memanfaatkan kenikmatan itu untuk meraih akhirat kita. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau kita menyadari betul hakikinya kita hidup di dunia ini untuk akhirat, maka di dunia ini nggak ngoyo. Ini yang bisa dikatakan dengan seperti ini kita orientasi di akhirat ini bisa melembutkan hati kita. Soalnya kadang-kadang itu wong kerja itu ya problematikanya banyak. Banyak sekali masalah yang kita hadapi di dunia ini. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan. Ketika kita datang masalah ini, kadang-kadang kalau nggak kita kembalikan bahwasannya, saya ini hidup cuma sementara, itu akan mikirnya kenemenan kebanteran, akhirnya dol. Ada yang sampai stres, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai masya Allah loro-loronen gitu. Fisiknya kuat, tapi berhubung nih pikiran yang banter, mikir masalah ini kebanteran, akhirnya fisiknya jadi ngedrop. Ini jangan sampai. Perkara apapun yang kita hadapi di dunia ini, susahnya kayak apapun, itu pasti berakhir. Pasti berakhir. Pol mati. Wis ngono tok. Makanya kita jangan terlalu bersedih dengan dinamika kehidupan dunia ini. Bukan berarti kita tuh leha-leha wis nang ngono aku tak fokus akhirat, tak ibadah tok, ya bukan. Tetap kita wala tansi nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan duniamu. Kita tetap nyari dunia itu biasa. Yang namanya kita hidup pasti kita butuh uang, itu tidak bisa dipungkiri. Dan bahkan untuk meraih derajat tinggi di surga kita juga butuh dana. Makanya kita berusaha sebaik-baiknya, ikhtiar namanya. Ikhtiar sebaik-baiknya, apapun hasil yang kita terima, kita tawakal kepada Allah dan kita pasrah. Ini yang terbaik buat kita. Dengan seperti itu kita bisa menjadi enak. Soalnya kalau kita terlalu strength, yaitu nanti malah justru awalnya dia malah loss itu tadi. Makanya itu yang kita berusaha memprioritaskan apa yang lebih utama kita prioritaskan. Jadi faedah yang bisa kita ambil, faedah lain. Jadi hadis-hadis ini, 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tadi, ada faedah lain yang bisa kita ambil selain yang itu tadi, yaitu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita bersemangat untuk beramal soleh. Kalau kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, kalau kita tahu bahwasanya dunia ini fana, kita akan semangat untuk beramal soleh. Kalau kita beramal soleh, kita betul-betul fokus. Makanya ini termasuk bagian memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita selama ini kita ingat-ingat sholat. Apakah sholat kita itu sudah berkualitas? Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam itu berapa persen yang kita ingat? Kalau kita ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk sementara, kita berusaha menjadikan bahwasanya amal soleh kita ini bisa jadi ini amal soleh yang terakhir. Tentu kita berusaha melakukan amal soleh dengan berkualitas. Ini yang kita perbaiki. Kita berusaha kalau kita sholat ini memahami makna-maknanya. Kemudian kita membaca Al-Quran. Memang benar
Bacaan Al-Quran itu tilawahnya berpahala. Kita baca satu huruf itu 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 3 huruf. Ini berarti 30 kebaikan. Ini memang benar. Kalau kita baca Quran itu berpahala dari sisi tilawahnya. Tapi yang lebih utama dari Al-Quran itu apa? Tadabbur. Itu bagaimana kita memikirkan, mendalaminya, memahami maknanya, kemudian mentadabburi, kemudian mengamalkannya. Ini yang paling utama. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita baca Quran ya berusaha nggak cuma sekedar mocot tok, mocot rojus red, kon takon itu mau sebawa waca apa? Apakah ini berpahala? Berpahala. Bacaannya berpahala. Tapi apakah itu menjadi tujuan orang, tujuannya membaca Al-Quran? Bukan. Tujuan Al-Quran itu adalah Allah turunkan kepada kita menjadi hudal linnas. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk nek kita nggak ngerti artinya? Makanya berusaha di dalam membaca Al-Quran itu nek enek ya kita baca tafsirnya, minimal artinya, kemudian tafsirnya bagaimana. Sehingga dengan adanya seperti itu kita bisa memahami maknanya dan kita mengamalkan dari apa yang kita baca ini. Minimal yang biasa jenengan baca juz amma buri-buri gitu. Berusahalah memahami maknanya. Ini qul huwallahu ahad apa jenenge? Qul hu falaq binas gitu. Itu kan hampir bisa dijadikan surat wajib. Itu alangkah baiknya kalau kita memahami makna-makna ini. Al-Fatihah terutama. Al-Fatihah jangan sampai kita sampai ngeblank. Ini yang paling utama, yang paling urgent Al-Fatihahnya. Dipahami mulai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai amin ini maknanya apa? Ini luar biasa kalau kita memahami makna itu. Syukur-syukur nanti yang biasa surat-surat yang jenengan baca ini kita pahami makna. Agar apa? Agar dengan seperti itu kita kualitas keimanan kita bertambah. Dengan kualitas keimanan kita bertambah, menjadikan amal soleh kita juga berkualitas. Karena kita tahu bahwasanya hidup kita ini untuk sementara. Nah kalau kita hidup sementara ngomong selain melakukan amal soleh. Jadi kita harus betul-betul berusaha bahwasanya kehidupan, memahami betul bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga dengan seperti itu kita menghadapi apapun masalah di dunia ini bisa enteng. Ya ora enteng jadi ya tetap kepikiran tapi ya minimal bisa mengurangi itu tadi. Kita enggak mungkin wong ora mikir blas ora mungkin. Enggak akan mungkin. Semua masalah itu pasti akan kita pikirkan. Kita sedih dengan masalah kita pasti. Tapi tidak berlarut-larut dengan kesedihan sehingga marahin jeblek. Jangan sampai. Teman-teman sampai kuru gering. Ojo, jangan. Iman. Ya ngoten. Insyaallah ngoten nggih. Jadi tujuannya seperti itu sehingga dengan seperti ini kita bisa kita belajar ini untuk melembutkan hati kita yang mungkin sudah terlanjur keras misalnya. Kita banyak terkontaminasi dengan dunia, kita bisa belajar ini untuk melembutkan hati kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.